Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya Pasundan, alhamdulillah di episode anu ayeuna simkuring Kang Budiana disarengan ku ekonom muda yang kajian-kajian ekonominya, pandangan-pandangan tentang pembangunan ekonominya khususnya beliau atanapi anjeuna sok kritis, dan bagi saya pribadi selaku sahabatnya, temannya, saya selalu merasa bahasa Sunda nama regreg lah. Aya ekonom muda anu punya kajian-kajian kritis pertos gitu. Nah, salaresna di podcast Buruan Pasundan anjeunna tos tampil oge dina episode anu tos kalintang lamina aya sataun kapengker. Kang Acu Piarta. Hatur nuhun, Kang Budi. Damang, Kang Acu. Alhamdulillah Pangesto. Alah, nuhun. Baraya Pasundan punten kumargi ngawangkongkeun ekonomi. Lajeng anu kaduana Kang Acuna oge pituin Bangka Belitung. Mun leres. Janten simkuring bade Campur sari. Campur sari. Seueur ngangge bahasa Indonesia, Prancis, Arab, Belanda, Jerman. Ya, Baraya Pasundan simkuring sareng Kang Acu. Ya bade ngawangkong ngeunaan PPN 12. PPN 12 teh naonnya ini nama nuju janten bahan pembicaraannya Kang Acu. Leres Kang Budi. Pembicaraan karena menyangkut banyak hajat hidup ya. Ya. Masyarakat ya tentu juga sekarang kita belum terasa, mungkin nanti tahun depan karena ini bisa liar Kang Budi. Ya, jadi kunaon tah bisa liar gitu Kang Acu. Gimana tuh? Liar pertama karena ini bisa jadi bahan spekulasi ya. Jadi menaikkan harga nanti alasannya ini karena PPN. Karena tidak ada satupun pengusaha anu hoyong rugi. Oh iya. Ya, jadi ya kecuali kalau misalkan ada pengusaha mempertahankan harga yang tetap dengan rela membayar pajak lebih besar misalkan. Tapi punten motong. Tadi seorang Kang Acu bisa jadi spekulasi di tingkat pengusaha. Iya, betul. Kan bukankah Ibu Menteri Keuangan tuh dan tim ya dan beberapa menteri ekonomi ya. Pernah menjelaskan kepada publik terkait beberapa item yang akan terkena PPN 12. Gimana tak Kang Acu? Iya betul, memang kriterianya kan barang mewah ya. Gitu. Oh, iya. Jadi barang mewah itu klasifikasinya ya memang berkaitan dengan pajak-pajak yang nanti akan dikenakan ke 12% Kang Budi. Tetapi kalau kita bicara barang mewah, untuk menyediakan barang mewah itu kan panjang prosesnya ya. Begitu, untuk menjadi sebuah barang mewah. Oh, iya. Gitu, dan setiap transaksi dari hulu ke hilirnya itu sudah ada kena pajak gitu ya. Dan menurut saya kalau kita bicara barang mewah begitu relatif buat sebuah negara begitu. Mungkin dalam bahasa Menteri Keuangan seperti makan salmon itu barang mewah gitu ya. Iya. Tapi buat orang kan sebagian besar di luar negeri itu barang biasa aja begitu. Jadi menurut saya negara ini sudah dalam tanda petik anti kemapanan lah. Begitu, karena terlalu ekstrim menilai bahwa ya yang namanya barang mewah itu seperti itu. Termasuk juga pendidikan yang katanya skala internasional ya. Kan untuk pendidikan skala internasional itu investasinya besar gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sebagai konsumen menggunakan jasa pendidikan internasional dan membayar mahal untuk itu adalah investasi. Dan itu untuk sumber daya manusia ke depan gitu ya. Betul. Kenapa saya harus dikenakan pajak lagi gitu? Gitu, apalagi untuk kesehatan juga kan begitu. Kemudian juga dengan produk-produk TPT, termasuk juga produk-produk ya saya kira kuliner ya, yang masuk kategori barang mewah Kang Budi ya. Padahal kita tahu sektor kuliner ini kan terkait juga dengan perhotelan, ya dengan hotel, restoran, kafe dan sebagainya. Ya bayangkan sektor-sektor itu yang menggerakkan juga ekonomi. Kita tidak bisa melihat hanya dari sisi bahwa produk akhirnya dijual berapa, tapi untuk menghadirkan produk itu ke konsumen akhir itu rantai prosesnya panjang. Dan itu saya kira juga terkait dengan PPN kan gitu.
Jadi yang menurut saya miris adalah bahwa ya kok PPN kita itu dianggap sebagai sesuatu hal yang menjadi sumber penerimaan negara ya begitu. Ketika banyak sumber-sumber lain sebenarnya masih bisa dijadikan alternatif gitu lah. Tuh. Iya, Nah, gitu. sekarang gini Kang Acu, yang paling akhir saya tertarik. Sementara masih banyak sumber-sumber lain yang bisa dihasilkan. Betul, Ya. Kang Budi. Nah, saya ingin tanya ke Kang Acu terkait apa namanya niat baik pemerintahan Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini, kira-kira kemudian akan seperti apa menurut Kang Acu? Karena kan kita tidak hanya bisa melihat dari sisi akan hadirnya PPN, penetapan PPN 12 saja. Betul, Kang Budi. Mungkin ada hal lain, makanya saya tadi tertarik sementara sumber daya lain itu masih banyak di luar rencana PPN 12. Iya, saya kira kalau kita lihat ya Kang Budi, di dalam pidato pelantikannya Pak Prabowo kan ingin memaksimalkan potensi sumber daya alam kita misalnya untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Dan kalau kita lihat ya kebocoran dari penerimaan negara bukan pajak di sektor tambang, di sektor perkebunan itu masih sangat luar biasa. Kajian KPK 2 tahun yang lalu menunjukkan sangat tinggi lah tingkat kebocorannya begitu ya. Belum insentif pajak yang kita berikan untuk hilirisasi di sektor tambang ya begitu. Ya itu saya kira nilainya sangat besar lah begitu. Dan sebenarnya itu dulu menurut saya yang penting dilaksanakan begitu ya. Dan persoalan pajak ini menurut saya ya untuk kondisi sekarang Kang Budi, terlepas dari Pak Prabowo juga punya rencana terkait dengan ya misalkan makan bergizi ya, kemudian juga pengembangan di sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk juga perumahan. Saya kira itu masih dalam koridor fiskal sebenarnya, masih bisa gitu ya. Jadi kemudian ya itu juga perlu dipertimbangkan oleh apa namanya pemerintah sekarang gitu ya. Jadi tidak harus menaikkan pajak menurut saya 12% gitu. Nah, tentu kita harus memang mereschedule lah beberapa proyek, mungkin mega proyek yang memang ya untuk sementara ini level urgensinya itu tidak terlalu penting. Saya ambil contoh IKN. Apa sih pentingnya IKN begitu ya? Saya mau tanya itu. Ya, IKN gitu ya. Kemudian juga terkait proyek-proyek strategis yang menurut saya bisa juga kita hold dulu lah begitu ya, sehingga kemudian nanti ya kita punya ruang untuk menuju ekonomi yang lebih bagus. Ini juga kan sebenarnya Pak Prabowo harusnya mengerti bagaimana kenaikan PPN ini kontraproduktif dengan spirit beliau untuk pertumbuhan ekonomi 8% ya. Oh, ya. 8%. Nah di situ saya bingungnya nih. Iya, betul Kak Budi. Pertumbuhan ekonomi 8% itu pendorong utamanya itu adalah konsumsi rumah tangga. Ya. Nah, konsumsi rumah tangga itu kalau kita lihat sejarahnya dalam setahun terakhir lah paling tidak, terutama 3 bulan terakhir itu melambat. Gitu ya. Nah, ini ditambah pajak lagi begitu ya. Ini akan semakin tertekan. Jadi jangankan 8% ya, untuk mencapai 5,5% pun hampir mustahil lah begitu ya. Jadi, nah ini yang menurut saya terjadi anomali ya Kang Budi ya gitu. Pak Prabowo ingin kita melesat pertumbuhan ekonominya cukup tinggi gitu 8% gitu, entah kapan itu bisa terrealisasi 8% begitu. Dan untuk mendukung 8% itu kita perlu daya dorong konsumsi rumah tangga yang besar gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa dalam setahun terakhir daya beli masyarakat itu turun. Ditambah lagi juga dengan yang istilahnya kelas menengah kita yang turun juga naik tingkat gitu ya. Nah, ini persoalan-persoalan ini kan sebenarnya harus didorong dengan bagaimana cara kita agar daya beli masyarakat itu bisa lebih optimal gitu ya. Nah, memang ada hal yang bagus dari sisi pendapatan masyarakat misalkan. Ketika Pak Prabowo mengumumkan akan menaikkan upah ya 6,5%. Nah, meskipun itu juga masih kontroversi, apakah memang pengusahanya sanggup gitu ya. Jangan-jangan naikin upah 6,5%, pengangguran malah naik gitu. Pengangguran kita sekarang di atas 4,5%, sempat sebelumnya 7%. Ya mudah-mudahan tidak sampai kemudian terjadi PHK kan. Itu pun satu persoalan tersendiri. Ditambah lagi dengan kenaikan PPN. Ini persoalannya sangat kerugian, itu bertolak belakang. Kalau istilah saya itu trade off.
harusnya dipilih salah satu begitu ya. Oh. Dan kondisi sekarang di mana konsumsi masyarakat melambat ya, kemudian juga ya ekonomi kita stagnan di angka 5%, ya sangat tidak memungkinkanlah kita membebani kenaikan itu dengan tarif PPN yang lebih besar gitu ya. Ya, jadi menurut saya ini yang sebenarnya tidak dipahami. Ini kan peraturan yang dirancang tahun 2021. Oh. Nah, 2021 di dalam Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan, memang sudah ada roadmap. Kita sudah mencoba dari 10 ke 11% di tahun 2022 kemarin per April. Kemudian di roadmap itu per 1 Januari maksimal 2025 harus naik 12%. Ini kan sebenarnya ya situasional harusnya dilihat gitu. Bukan sesuatu yang menurut saya wajib gitu ya. Kan yang namanya undang-undang itu kan bukan kitab suci ya begitu ya. Ya iyalah. Yang bisa kita rubah sebenarnya kapan saja begitu kan. Tergantung situasional. Ini yang menurut saya Pak Prabowo bisa mereschedule ini. Ya kalau ingin beliau saya kira pertumbuhan ekonomi kita agak membaik lah begitu. Ya. Dengan kondisi sekarang. Ya. Ya. Nah ini kan ada optimisme nggak Kang Acu? Karena yang menarik kan tingkat pertumbuhan ekonomi ingin 8%. Ya, di tengah ekonomi yang melambat, ekonomi masyarakat yang melambat ya. Sekarang ada rencana ini, bahkan dari sejak tadi Kang Acu bilang PPN 12 ini sejak 2021 ya. Iya, betul. Direncanakan dan seterusnya. Apakah kita bisa optimis kemudian Pak Prabowo membatalkan PPN 12? Saya kira Kang Budi saya optimis ya. Optimis ya? Optimis karena Pak Prabowo di berbagai kesempatan juga menyampaikan ingin memberikan dukungan terkait dengan kemajuan ekonomi ya secara internal, dan di beberapa media sebelumnya saya juga melihat Bapak Prabowo berjanji ketika jadi presiden tidak akan menaikkan pajak gitu ya. Oh, iya, dan, betul. ya dan saya berharap beliau menepatilah janjinya begitu ya. Dan ini saya kira ya inilah risikonya Pak Prabowo, ya punya rencana visioner ke depan, tetapi tim ekonominya ini barang bekas semua yang tidak punya prestasi gitu ya. Saya ingin kemudian nanti bertanya juga kenapa Kang Acu menggunakan istilah barang bekas itu, karena maksud saya gini, mewakili suara rakyat lah, Betul. Terutama Baraya Baraya Pasundan nih, Baraya Buruan Pasundan selaku para pendengar podcast ini tentu juga punya perasaan yang sama begitu ya. Betul. Melihat keanehan dalam arti seperti ini. Saya kembali lagi, misalnya pertumbuhan ingin 8%, tapi kok PPN 12 ingin digulirkan. Iya, gitu ya. betul. Paket ini ingin digulirkan. Betul. Nah, lalu barusan saja Kang Acu bilang ini mungkin persoalan ada di ekonom-ekonom yang hadir di kabinet Prabowo. Lalu sampai Kang Acu bilang ini semuanya mereka barang bekas. Iya. Gitu. Betul. Kenapa memang Kang Acu bisa seperti itu? Saya melihat bahwa Pak Prabowo kan punya rencana transformasi percepatan ekonomi yang tinggi ya gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat ya mesin yang digunakan ini mesin lama gitu ya. Kita sudah tahu bagaimana prestasinya Sri Mulyani begitu ya. Ya kemudian prestasi juga Erlangga Hartarto ya. Dan menurut saya tidak ada satu hal pun yang cukup signifikan gitu. Kita lihat selama periode Pak Jokowi misalnya. Ya pertumbuhan ekonomi kan juga stagnan begitu ya. Dan tidak ada yang luar biasa. Dan saya sering juga diskusi dengan beberapa kolega begitu. Ya menurut saya alasan Sri Mulyani ini masih tetap dipakai ya karena Sri Mulyani memang berusaha untuk menerjemahkan ya tanpa ada prinsip terkait dengan bagaimana ekonomi ke depan yang lebih bagus gitu ya. Yang penting mengakomodasi gitu ya. Dan ini yang Kang Budi menurut saya cukup mengkhawatirkan gitu ya. Saya berpikir bolanya ya tentu harus ada mesin engine yang baru lah untuk mendorong gagasan-gagasan Pak Prabowo begitu. Lalu gimana kabarnya dengan Dewan Ekonomi Nasional yang dipimpin Pak Luhut? Ya saya kira Dewan Ekonomi Nasional itu kan di tengah besarnya gitu ya struktur organisasi
kemudian juga koordinasi yang dibangun oleh Pak Prabowo, saya melihat ya mungkin ya lembaga-lembaga semacam itu lebih sebatas lembaga-lembaga yang ya ad hoc lah ya, Ad hoc, yang ya. mungkin ya saya nggak begitu yakin bahwa memang akan didengar begitu ya. Tapi saya melihat di keanggotaan DEN ini kan, Dewan Ekonomi Nasional kan nggak kurang patennya tuh. Selain pemimpinnya Pak Luhut, di dalamnya ada Ibu Mari. Iya, ada Bu Mari, ada Pak Hati Basri. Hati Basri. Bahkan ada orang Jawa Barat juga, Pak Profesor Arif Ansori, yang cukup bagus kredibilitasnya. Tetapi kan orang-orang bagus juga sangat tergantung ya Kang Kalau Budi. di tempat yang salah. Di tempat yang salah juga mereka tidak bisa optimal gitu ya. Ya. Nah, jadi menurut saya percaya bahwa orang-orang di Dewan Ekonomi itu memang orang-orang yang concern lah ya di bidangnya. Tetapi kemudian ketika pemikiran dan masukan juga belum tentu diakomodasi ya. Dan apalagi kan itu kan ad hoc, itu bukan eksekutor kan. Iya, betul. Eksekutor tetap eksekutif kan. Eksekutif tetap. Nah, ini yang jadi persoalan menurut saya Kang Budi. Di titik itu ya. Iya. Dan ini saya kira Pak Prabowo harus segera ini untuk mengakhiri gonjang-ganjing ini, karena beliau memang saya kira diberikan ruang yang cukup luas tahun depan untuk membuktikan ya janji-janjinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat berbasis sumber daya yang kita miliki ya. Apalagi Kang Budi kalau kita lihat dari ekonomi luar negeri tahun depan itu kurang lebih stagnan. Ya, bahkan saya dengar bukan hanya tahun depan, malah cukup panjang waktunya ke depan. Iya. Ekonomi kita akan stagnan. Betul. Nah, ini secara global kita ini stagnan, Kang Budi, dan harapan kita kan sebenarnya dari domestik ya. Jangan lupa kita ini penduduknya lebih dari 250 juta. Betul. Itu pasar, itu konsumen, itu daya belinya tinggi. Kalau kita dorong gitu ya. Nah, ini malah yang diubek-ubek di dalam negeri gitu ya. Nah, ini kan saya juga berpikir begini, misalkan ya saya ambil contoh ke negara luar begitu, misalkan seperti Presiden Trump. Janji Presiden Trump ketika jadi presiden itu dia akan memangkas pajak. Dia akan dipotong pajak perusahaan. Janji kampanyenya Janji itu ya? kampanyenya Trump gitu ya. Kenapa? Karena Trump tahu betul, saya kira mungkin juga ya bagaimana masyarakat di dalam negeri perlu didorong daya belinya. Pertumbuhan ekonomi Amerika perlu didorong gitu ya. Kemandirian ekonominya. Di kita kok malah menaikkan pajak gitu. Ketika ekonomi kita juga nggak bagus-bagus banget gitu kan. Iya gitu. Nah, ini ngomong-ngomong PPN 12 ini juga menerpa juga ke pajak kendaraan bermotor nggak? Ya kalau kendaraan bermotor ya pasti Kang Budi. Pasti. Karena ya terutama kan yang masuk kategori barang mewah meskipun juklaknya belum keluar ya. Ya. Juklaknya, tetapi kalau menyangkut kendaraan bermotor ya pasti gitu ya. Ya, saya ada pikiran seperti ini karena kan fasilitas pemerintah terhadap pembelian kendaraan bermotor itu semakin mudah. Mudah ya. Istilahnya 300.000 aja udah bisa dapat. Bisa beli roda motor, 2 ya. Roda 2 gitu kan. Iya. Artinya bahwa pemilik kendaraan bermotor sekarang sudah begitu luas ya. Luas. Iya, Ya. betul Kang Budi. Nanti kalau terkena PPN 12 lagi untuk pembayaran pajaknya. Itu menekan pertumbuhan ekonomi lagi. Menekan lagi ya. Kalau bahkan di Jawa Barat ya Kang Budi Ya. ya. Nah, itu sektor utama yang mendorong sektor industri di Jawa Barat itu kendaraan bermotor Kang Budi. Tuh. Nah, jadi bisa kita bayangkan kalau kemudian sektor kendaraan bermotor juga terganggu ya. Ini baru PPN nih. Belum undang-undang HKPD terkait dengan option bagi hasil pajak provinsi dan kabupaten kota. Ya. Jawa Barat sudah mulai kan? Sudah mulai, tapi nanti tanggal 1 Januari juga Januari. diberlakukan. Ya. Nah, ini saya kira akan semakinlah menekan daripada kondisi perekonomian, terutama dari sektor-sektor ekonomi yang berbasis industri mesin logam dan kendaraan bermotor gitu ya. Nah, padahal kita tahu industri kendaraan bermotor, terutama di Jawa Barat, ya yang paling besar Kang Budi. Di Kontribusi Indonesia? ya di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Di Jawa Barat paling besar gitu ya. Dan ini saya kira juga akan berdampak terhadap perekonomian kita ya di Jawa Barat ya. Dan kendaraan bermotor ini kan juga take and give sebenarnya. Kenapa take and give? Ya satu sisi pemerintah juga berharap bahwa memang permintaan kendaraan bermotor itu kan tumbuh. Ya kan, di sisi lain ya saya kira bagaimana para konsumen ini kemudian dibebankan dengan berbagai tarif dan pajak yang kemudian ikut memberatkan Kang Budi. Ini jangan sampai terjadi gitu ya.
Jadi saya melihat ya memang jurus ekonomi sekarang ini jurus mabuk Kang Budi. Jurus mabuk ya Jurus begitu mabuk ya. Dewa mabuk. Dewa mabuk ya begitu. Jadi nggak jelas arahnya begitu. Dan antara satu target ekonomi dengan target ekonomi lain itu tidak ada konektivitas secara jelas gitu ya. Ya satu sisi naikkan tadi upah 6,5%, sisi lain naikin pajak kan begitu. Jangan-jangan upahnya belum dinikmati, pajaknya udah naik gitu. Itu yang dikhawatirkan. Iya betul. Dan gitu. kekhawatiran berikutnya, Kang Acu, bagi kita ya tentunya, saya khawatir kemudian menjadi masalah sosial baru, itu kan di tengah masyarakat, ketika semuanya menjadi terganggu, Betul. nah, muncullah problem-problem lain gitu kan di tengah-tengah kita. Nah, kira-kira apa ke depan, Kang Acu? Iya Kang Budi. Apa di kurun waktu mana ini harus segera apa ada jawaban yang lugas dan tuntas dari Pak Prabowo, dan kita saya pribadi selalu merasa optimis melihat karakter Pak Prabowo ini dikaitkan dengan karakter lugas dan tuntasnya. Betul. Karena beliau tegas orangnya begitu kan. Nah, kapan kira-kira periodenya beliau harus tampil kemudian mengkip kira-kira kebingungan yang terjadi di tengah kita, di para pelaku ekonomi, di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Ya, jadi saya kira memang waktunya sangat sempit ya Kang Budi ya. Gitu, ketika nanti kita memasuki tanggal 1 Januari, maka asumsi RAPBN 2025 itu memang sudah harus diimplementasikan gitu ya. Nah, meskipun kalau kita lihat ya skenario di dalam RAPBN itu ya memang masih memasukkan tadi asumsi ada kenaikan PPN. Tetapi saya kira itu hanya persoalan manajemen fiskal saja, dan mungkin menurut saya lebih bagus Pak Prabowo dalam minggu ini segera menghentikan polemik ini gitu ya. Kita menunggu minggu ini ya. Nah, itu yang saya berharap mungkin ya Pak Prabowo yang karakternya ya tegas, lugas dan begitu. Ya kita sangat harapkan begitu ya. Karena ini juga keberlangsungan citra kepemimpinan beliau ya dalam ekonomi. Karena saya nggak yakin bagaimana kondisi ekonomi sekarang ditambah kenaikan pajak PPN 12% itu bisa menskenariokan seperti yang beliau sampaikan begitu ya. Dan saya kira salah satu momentumnya sekarang ini. Karena ya Pak Prabowo saya kira harus tegas begitu, tidak terbelenggu oleh warisan ataupun juga persoalan yang dititipkan Jokowi ya kepada pemerintah sekarang gitu. Dan saya kira Pak Prabowo harus lepas dari belenggu itu kalau beliau memang ingin mencapai target yang secara genuine itu prestasi beliau gitu ya. Ya gitu. Nah itu, jadi beliau harus meminjam istilah Kang Acu, prestasi yang asli dilakukan oleh beliau. Istilah Kang Acu barusan secara genuine ya. Ya, otentik hasil karya Pak Prabowo tanpa ada belenggu dari kekuatan lain di luar kekuatan dirinya. Iya, betul. Dan saya kira Pak Prabowo cukup mampu dengan itu semua. Betul. Wah, intelektual beliau secara pribadi paten. Iya, betul. Orangnya smart gitu Betul Kang Budi. Dan beberapa tim tertentu juga nampaknya oke. Iya. Ya, tadi hanya di sektor ekonomi saja yang Kang Acu kritisi ya, di tim ekonomi tadi. Sekira demikian. Oke, Kang Acu. Iya. Supaya Baraya Buruan Pasundan memiliki kepanasaran, kita akhiri dulu di episode yang sekarang. Siap, Kang Budi. Nanti kalau ada putusan Pak Presiden Prabowo seperti apa tentang PPN 12 pasca 1 Januari ke sana, Pak. Khususnya di awal tahun, saya ingin mengundang lagi Kang Acu untuk membicarakan jika putusan itu ditetapkan atau tidak ditetapkan, Kang. Karena akan responnya akan menarik tentunya. Betul, Kang Budi. Di tengah-tengah warga masyarakat kita. Siap, Kang Budi. Oke, Kang Acu. Terima kasih, Kang Budi. Atur nuhun pisan. Kasumpikanana sekali di tengah kesibukan karena Baraya Pasundan, Ki Adi, Kang Acu Fiarta ini luar biasa. Beliau di lingkungan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, apalagi di internal Jawa Barat,
begitu sangat digunakan pemikiran-pemikirannya, karya-karyanya tentunya di bidang ekonomi atau di bidang pembangunan ekonomi, studi pembangunan. Jadi itu saja sementara perbincangan kita. Saya Kang Budiana dan Kang Acu Fiarta, beliau adalah sekali lagi ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Oh ya, saya juga mengingatkan ke Baraya Pasundan, jika ingin menitipkan putra-putrinya selepas SMA atau SMK nanti, silahkan daftarkanlah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan atau ke fakultas lain yang ada di Universitas Pasundan. Alhamdulillah. Insya Allah putra-putri Anda akan menjadi generasi yang baik, yang lebih positif lagi ke depannya. Itu saja barangkali Baraya Pasundan, diskusi Atanapi Wangkongan, Gunem Catur, Simkuring, Kang Budiana, sareng Kang Acu. Mudah-mudahan aya hasil anu tiasa janten gambaran urang kapayuna. Kumaha tah dampak sareng pengaruhna saupamina PPN 12 diberlakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita juga harus mendoakan mudah-mudahan Bapak Presiden urang Pak Prabowo Subianto tiasa mimpin bangsa ieu kapayuna ku cara-cara anu langkung humanis, ku cara-cara anu langkung tiasa ditampi ku warga bangsana sehingga bangsa urang janten bangsa anu kuat secara ekonomi. Sapertos cita-cita anjeunna anu kantos disebat-sebat dina sabaraha tahun kapengker Indonesia kedah janten macan Asia. Cak urang antos wae kebijakan saya ti Bapak Presiden. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayu